Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan kali ini di sini saya akan membahas mengenai bagaimana keadaan politik dan juga ekonomi di negara Indonesia untuk saat ini. Dan kedua faktor tersebut akan sangat menarik jika kita bahas karena kedua faktor tersebut menjadi fundamental yang sangat penting bagi suatu negara. Dan juga secara kebetulan faktor-faktor tersebut sedang ramai diperbincangkan di berbagai media sosial. Mungkin langsung aja dari segi politiknya dulu. Kondisi demokrasi Indonesia selama tahun 2025 mengalami gejala kemunduran, terutama saat munculnya wacana dan juga pembahasan revisi terhadap Undang-Undang TNI. RUU tersebut membahas dan mengusulkan perluasan kewenangan militer untuk kembali mengisi jabatan sipil di berbagai kementerian dan juga lembaga negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya peran ganda militer dalam kehidupan sipil. Dan hal itu secara sangat bertentangan dengan prinsip semangat reformasi 1998. Respon masyarakat terhadap wacana ini pun tidak dapat diabaikan. Gelombang unjuk rasa terjadi di berbagai kota besar seperti Malang, Yogyakarta, dan Jakarta. Dan juga banyak kota-kota lainnya untuk menyuarakan penolakan pengesahan RUU ini. Dan hal yang menjadi perhatian besar adalah bagaimana pemerintah merespon kritik-kritik tersebut. Terdapat laporan mengenai pembatasan aksi, intimidasi terhadap aktivis, hingga pelacakan digital terhadap pengkritik kebijakan. Dan fenomena seperti hashtag kabur aja dulu sangat viral di kalangan generasi muda. Dan hal itu mencerminkan meningkatnya rasa frustasi terhadap iklim sosial politik di dalam negeri ini. Ketika generasi muda merasa tidak memiliki ruang dan kesulitan mencari ruang untuk berkembang, maka hal itu juga sudah sangat lebih dari cukup untuk patut menjadi refleksi mendalam bagi para pemangku kebijakan. Lanjut dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi pun tantangannya tak kalah kompleks dan bisa terbilang cukup rumit. Baru-baru ini, pemerintah menyatakan akan meningkatkan impor minyak mentah dan gas cair dari Amerika Serikat senilai 10 miliar dolar. Sebagai bagian dari strategi menghindari tarif tinggi atas ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang diperkirakan mencapai 32%. Langkah ini mungkin dianggap pragmatis secara diplomatik. Namun, dari sudut pandang ekonomi struktural, hal tersebut menunjukkan ketergantungan yang belum teratasi pada sumber daya eksternal. Padahal, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun kemandirian energi melalui pengembangan sumber energi terbarukan dan penguatan industri hulu nasional. Kebijakan impor yang terus berulang pada akhirnya melemahkan sektor produksi dalam negeri seperti petani, pelayan, dan pelaku UMKM kerap menjadi pihak yang paling terdampak ketika negara lebih memilih jalan pintas ketimbang membangun kemandirian jangka panjang. Dan mungkin itu tadi yang harus dicermati dan diawasi. Dan juga demokrasi yang sehat dan juga ekonomi yang berkelanjutan akan terjaga dan terlaksana dengan sangat baik ketika kita turut berkontribusi ke dalam proses itu. Jadi kita harus ikut
berkontribusi, jangan cuman hanya menunggu dan menunggu perubahan. Mungkin sekian dan terima kasih.